Di dalam aula besar, keheningan mutlak. Tetapi saat ini, mendengarkan raungan, memekakkan telinga. Bajingan kecil, aku ingin membunuhmu. Tanda seru. Tanda seru. Token telah dikumpulkan oleh Qin Yichen. Paksaan tidak lagi. Napas Yuan Ce tiba-tiba meletus. Mata kera merah, dan keganasan terwujud sepenuhnya. Keabadian dari 9 pencapaian besar lapisan surgawi muncul, membuat setiap pembangkit tenaga listrik hadir. Goyah. Bajingan kecil ini, bahkan menginjaknya seperti batu loncatan, mendapatkan tokennya. Token terakhir. Tak termaafkan. Tanda seru. Tanda seru. Di luar aula besar, Yu Heng tidak lagi bertarung dengan Ziyun. Melihat pemuda yang telah menyebabkan kerugian besar bagi suku Youlang Anda, tidak ada kecemburuan pada murid serigala. Sebaliknya, dia mendongak dan tertawa terbahak-bahak. Bajingan kecil, bagus. Bagus. Itu hebat. Apakah kamu pikir kamu baru saja mengambil token terakhir? Anda tidak tahu itu adalah tanda kehidupan di tangan Anda. Wu Chang tidak lagi berdebat dengan Yuan Ce, melihat siluet ramping yang berdiri di mulut macan tutul, dan tiba-tiba menimbulkan senyuman aneh. Sepasang dengki di kedua matanya, jatuh dengan niat membunuh. Wu Chang menghela nafas, suaranya lebih serak dan dalam. Bayi kecil, benda ini bukan sesuatu yang bisa kamu sentuh. Sekarang serahkan. Mungkin masih ada cara untuk hidup. Pria muda yang berdiri di mulut macan tutul tidak mengatakan sepatah kata pun. Hanya pisau di tangannya dan pistol. Wu biasa saja. Dan senyum terakhir di wajah tua itu juga konvergen. Dan suaranya serak seperti 1 juta racun serangga. Dia menggali ke dalam telinganya. Nak, jalan itu adalah pilihanmu sendiri. Setelah kamu mati, kamu tidak boleh membenci orang tua itu. Kakak Yuan Ce, bagaimana dengan token di tangan anak ini? Mata Yuan Ce merah. Tetapi dia juga tahu bahwa sangat sulit untuk mengalahkan bajingan kecil itu sendirian. Dan dia mengertakkan gigi dan berkata, oke. Yu Heng juga semakin tertawa terbahak-bahak. Meski kedua Yuan langsung memotongnya, tapi Yu Heng tidak peduli. Selama anak bisa menghancurkan 2 segmen, semuanya mudah diucapkan. Apalagi, tinju terbesar yang hadir memang Wu Chang dan Yuan Ce. Untuk sesaat, melihat keluar, menanggung badai, Yulan, 1000 Royal League dan Tian Duo banyak pembangkit tenaga listrik. Semuanya adalah aura yang ganas dan mematikan. Bajingan kecil, kataku dulu sekali, nafsu makanku terlalu besar, dan cepat atau lambat aku akan bunuh diri. Hari ini, kaulah yang menuai apa yang telah kau tabur. Bahkan tidak hanya 1000 monster dari Liga Kerajaan, tetapi juga kekuatan dari pihak lain, menyimpan niat jahat melihat Qin Yichen. Meskipun mereka tidak berharap untuk bersaing dengan pembangkit tenaga listrik seperti Yuan Ce untuk mendapatkan token, tetapi anak itu ada begitu banyak harta. Masing-masing cukup menarik. Terlebih lagi, pertempuran terjadi dan terbunuh. Meskipun anak ini tidak bisa lepas dari nasib ditembak oleh Yuan Ce, tetapi jika dia bisa terluka parah, maka mereka mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menyentuh harta karun orang-orang Tiambao. Pada saat ini, Butterfly Chongsan tampak pucat, dan di hadapan pembangkit tenaga listrik yang beberapa kali lebih banyak dari mereka, sepasang lampu pompa yang rakus dan ganas dilemparkan, membuat mereka tidak dapat gemetar, bahkan menggerutu dalam hati. Langkah Tuan Muda Qin tampaknya prestisius. Tetapi dia berada dalam situasi diasingkan kekutukan abadi. Lusinan serangan abadi yang tampak mematikan. Bahkan tidak ada kekurangan dari 9 pembangkit tenaga listrik lapisan surgawi. Qin Yichen tidak berubah. Berdiri di mulut macan tutul. 1 tangan pisau harimau putih. 1 tangan senjata perang darah naga. Seperti dewa perang. Tiba-tiba, Qin Yichen melihat bayangan indah Jiao Huaqian yang berdiri di tempat. Dan senyum langka muncul. Gadis Huyan, apakah kamu memikirkannya? Bergandengan tangan dengan mereka. Token di tangan Qin ini takut itu bukan milikmu. Tubuh tercinta Mei Wuyan bergetar, dan mata yang indah menatap para pemuda yang memegangi prajurit peri dengan rumit, dan mereka tahu persis apa yang dimaksud pihak lain. Qin Yichen hanya memiliki 2 token di tangannya. Bahkan jika dia bekerja sama dengan 1000 Imperial League, dengan Yuan Ce dan Wu Changzai, bahkan jika yang pertama dipotong 10.000 kali oleh 1000 bilah, dia tidak dapat dibagi menjadi 1. Namun, token terakhir dirampok, dan hati Mei Wuyan 100% bersinggungan. Dia ingin menggigit gigi musuh terhadap pemuda itu. Diharapkan ketika dia menjadi lawan, dia tidak hanya gagal, tetapi dia juga rela menarik siluet. Di antara mata indah yang terlihat seperti kelopak, niat membunuh tidak selalu bisa muncul. Namun, ketika iblis berduri melihat ini, dia berteriak dengan penuh semangat. Nak, kamu mencari kematian. Tidakkah kamu ingin melibatkan kami? Karena itu adalah kepalaan lengkung Mei Wuyan lagi. Tuan Wuyan berhati-hati. Token ini, jangan. Itu lebih baik daripada menyalakan api. Bercanda. Sekarang 1000 Royal League, Sky Poison Clan, Youlang Clan, dan pasukan dari semua sisi tidak sabar untuk memotong anak ini, dan mendekati kematian bahkan tidak bisa membawa mereka ke 10.000 Flower Valley. Namun, pada saat ini, Mei Meiyan tiba-tiba melihat ke atas,
dan keraguan-raguan mata yang indah tidak lagi, masih tersenyum seperti bunga, yang membuat semua makhluk jatuh. Dan itu masih gigi yang cerah seperti batu giok. Sangat mudah untuk mencapai langkah ini dan mengatakan tidak, bukan? Tunggu kultivasi berikutnya, lalu hubungi kakakku untuk meminta peri. Mei Wuyan dengan lembut berteriak dan menangkap jiwa. Tuan Muda Qin, token ini, bolehkah saya memiliki salinannya? Qin Yichen tersenyum. Tentu saja. Ketika iblis berduri melihat ini, ia merasa cemas. Tetapi melihat setiap orang di sekitarnya, dan kemudian melihat Liga Kerajaan Seribu seperti serigala, akhirnya dia harus mengertakkan gigi dan berkata, baiklah, hari ini. Semuanya untuk saudara dan saudari membalas dendam. Ziyun juga tersenyum. Senyumnya galak. Dan Longyan kasar. Bos, ku dengar otak monyetnya juga enak. Kalau begitu mari kita coba hari ini. Senyum Qin Yichen menyatu. Dan prajurit peri bertangan dua itu seperti lengan dewa perang. Dan seluruh orang langsung berubah menjadi syok. Jin Yao, bunuh. Tanda seru. Tanda seru. Kaki Ziyun bergerak. Cakar naga muncul. Predator seperti naga langit, sangat kejam. Tubuh tercinta Mei Wuyan tidak bergerak. Tetapi ada tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya mengalir di bawah kaki batu giok. Di atas tanaman merambat, duri bunga bersinar merah, yang tampaknya dapat dengan mudah menembus jiwa. Namun, Yuan Che melihat semua ini. Tetapi sudut mulutnya mengangkat radian yang menghina. Bajingan kecil. Blokir telapak tangan dewa. Sungguh kapan kamu bisa maju? Ada 10.000 lembah bunga. Saya ingin mati. Hari ini saya memiliki 1000 liga kerajaan untuk memenuhi Anda. Beri aku bunuh. Bang. Lengan Yuan Che seperti dua pilar langit, yang dapat menembus langit, dan telapak tangannya seperti gunung, memancarkan cahaya biru kemasan. Bibir kering Wuchang meregang dengan keras, dan cahaya hitam tiba-tiba muncul. Racun yang terkandung di dalamnya meresap secara ekstrim. Kemanapun dia pergi, ada kabut racun di udara. Dan Yu Heng adalah serigala yang melolong. Semua serigala menari, cakarnya tajam, dan tenggorokannya dipotong dari Qin Yichen. Boom gelombang booming gelombang. Saya melihat beberapa pembangkit tenaga listrik mengambil token Elder sambil menjaga. Gas Vestige sudah runtuh. Dan kekuatan surgawi yang mengamuk membuat aula besar retak dan bergetar. Di dalam dan di luar aula besar, angin iblis muncul. Ada raungan beruang yang keras dan kokoh. Dan serigala yang menusuk. Pada saat hati gemetar ini, kupu-kupu Chongsan dan duri berkumpul. Di belakang satu sama lain. Tiba-tiba iblis berduri itu tertawa dan berkata, dulu, kupu-kupu cerahmu merawat kami. Dan tidak menyangka. Sekarang kami telah kehilangan momentum, dan kami memiliki kesempatan untuk bergabung. Sepasang sayap kupu-kupu ditampilkan, bersinar dan suci. Sebatang pohon menutupi pohon-pohon kuno yang mekar. Jalur duri menembus di bawah kaki, menyebar dengan liar.